single day. I'm gonna make. Membuka lembaran tahun 1992, Nike Ardilla menjadi Bunga sebagai pemeran utama di sinetron Bunga Kampus tayangan SCTV dengan pengambilan gambar di Bandung awal Januari. Dikisahkan mahasiswi ini menghadapi lingkungan kampus yang kurang bersahabat. Pasalnya, mahasiswi berprestasi ini diteror dengan gosip murahan yang membantunya cuma satu, yaitu sahabatnya di segala cuaca, situasi dan kondisi. Siapa lagi kalau bukan pacarnya? Memang, ini bukan sinetron pertama buat Nike Ardilla. Ia pernah juga berperan sebagai guru SMA, seperti penuturan dari Nike Ardilla ini. Tapi baru 1 episode dari rencana 5 episode pengambilan gambarnya. Apakah Nike Ardilla sudah bosan menyanyi? Atau lagi pengen mencoba peran wanita yang usianya lebih tua darinya? Itu tidak penting, yang penting ini. Segmen pertama, meskipun sudah populer, Nike Ardilla sering berkurban. Nike Ardilla, penyanyi berwajah kece ini, namanya makin berkibar. Album pertama Seberkas Sinar meraih sukses, album kedua Bintang Kehidupan juga sukses, dan album Nyalakan Api pun juga sukses. Walaupun hanya pengulangan dari album kedua, albumnya ini diramalkan akan membawa keberuntungan. Nike Ardilla, Mojang Bandung kelahiran Bandung 27 Desember 75 ini, kini duduk di bangku SMA kelas 1. Nike Ardilla memang penyanyi berbakat karena ia sudah menyanyi sejak masih bocah. Karena itu, wajar kalau Nike mengikuti jejak Nicky Astria dalam percaturan musik pop awal tahun 1991 ini. Popularitas seseorang memang tidak bisa abadi. Untunglah ini pun disadari betul oleh Nike Ardilla. Kalau saya tidak populer lagi, saya sadar betul popularitas itu hanya sementara, katanya. Dan dari sejak dini pun, Nike Ardilla sudah punya ancang-ancang untuk membuka bidang usaha, seperti penuturan dari Nike Ardilla ini. Saya ingin membuka usaha berupa rumah makan Sunda, seperti Tante Hetikus Endang. Rencana Nike kelak. Menurut Nike Ardilla, sebelum dirinya berhasil meraih popularitas, ia juga membangun sebuah sekolah bagi anak-anak yang mengalami kemunduran mental. Jika ditanya tentang Hari Raya Kurban di kalangan artis, Nike Ardilla sudah sering berkurban. Dan di saat Hari Raya Kurban tiba, Nike Ardilla sendiri akan berkurban apa? Insya Allah saya akan berkurban sapi. Berapa jumlahnya belum bisa saya tentukan sekarang. Bagi saya, ada kepuasan kalau saya dapat berkorban untuk orang lain. Khusus Hari Raya Kurban, perasaan itu lebih berorientasi pada keimanan. Sulit untuk dikatakan apa yang terjadi di dalam diri saya berkaitan dengan Hari Raya Kurban. Niat saya berkurban untuk keluarga, lalu dengan sholatnya sendiri saya lakukan di dekat-dekat rumah saja, kata Nike Ardilla. Segmen kedua, pencapaian Nike Ardilla di tahun 1991 dan harapan Nike Ardilla di tahun 1992. Bagi saya, pengalaman yang termanis di tahun 1991 adalah sewaktu saya menyabet the best performance di Shanghai, China lewat lagu yang saya bawakan, yaitu Bintang Kehidupan. Saking manisnya, seluruh hadiah uang yang saya kantongi sebesar 200.000 yen, yang kalau dirupiahkan sekitar 3 juta rupiah. Semua uangnya saya beliin baju, sepatu,
dan segala macam aksesoris. Padahal sebelumnya kalau saya dapat uang pasti saya tabung, tutur Nika Ardila. Selain menyabet award di kontes musik di negeri tirai bambu, Mojang Bandung ini pun beberapa bulan sebelumnya menyabet BASF Award lewat albumnya yaitu Nyalakan Api. Di tahun 1992 ini, saya bakal meluncurkan album saya yang terbaru. Target saya sih mudah-mudahan bisa menyabet BASF Award lagi. Harap Nika Ardila. Segmen ketiga, Nika Ardila merasa hobi berenangnya terganggu. Saya memilih renang sebagai olahraga saya. Mula-mula cuma ikut-ikutan. Setelah lulus SD, barulah saya benar-benar menyukai olahraga renang. Sebab saya mulai mengerti manfaat olahraga ini, yaitu bisa merampingkan dan meninggikan tubuh. Lagi pula biayanya relatif murah. Dulu saya suka berenang di kolam renang umum bersama teman-teman atau saudara. Tapi setelah saya membuat album rekaman dan nama saya mulai dikenal orang, saya mengurangi berenang di tempat umum. Bukan apa-apa, saya risih sekali diliatin orang banyak. Padahal kalau saya bepergian keluar kota misalnya, seringkali keinginan saya untuk berenang tidak terbendung lagi. Maka saya berusaha mencari kolam renang yang sepi. Kini semakin sulit saja mencari kolam renang yang sepi atau aman dari perhatian orang. Karena itu saya kehilangan hobi saya yang satu ini. Padahal saya ingin tetap bugar karena saya sering harus menyanyi di panggung. Sebagai gantinya, saya memilih jogging di sekitar rumah pagi-pagi sekali. Barangkali untuk bisa berenang dengan aman, saya mesti membangun kolam renang sendiri di rumah. Sewaktu melangkah ke dunia tarik suara, tak terpikirkan oleh saya bahwa hari-hari saya amatlah padat. Waktu itu saya pikir menyanyi cuma sekedar hobi, ternyata perkembangannya lain. Banyak sekali kegiatan yang harus saya jalani, mulai dari rekaman untuk album kaset atau untuk televisi, show di pentas di dalam maupun di luar kota, sampai wawancara-wawancara untuk media cetak maupun radio. Ternyata saya tidak bisa membagi waktu antara kegiatan itu dengan kegiatan sekolah. Saya sering bingung dan seakan berada di persimpangan jalan, tak tahu mana arah yang benar. Kerap kali saya malu karena sering minta izin kepada sekolah untuk tidak masuk. Padahal selama ini pihak sekolah memberi kelonggaran dan teman-teman sekelas amat membantu saya. Misalnya meminjami catatan atau fotokopi pelajaran. Karena merasa tidak enak itulah akhirnya saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari SMA BPI 1 Bandung setelah saya menerima rapot kenaikan ke kelas 2. Jadi tidak benar bila ada yang mengabarkan bahwa saya dikeluarkan dari sekolah itu. Saya berjanji pada orang tua setelah melewati diskusi dan perdebatan yang cukup seru, bahwa tahun ajaran baru yang akan datang saya akan meneruskan lagi studi yang tertunda. Maka selama menunggu, saya mengisi waktu dengan main film dan sinetron, juga belajar menjadi fotomodel selain menyanyi. Setelah saya aktif sekolah lagi kelak, saya akan berkonsentrasi pada sekolah. Kegiatan lain prioritas cuma 25%. Saya akan bercita-cita menjadi wanita karir. Insya Allah terlaksana. Tutur Nika Ardila. Semoga 3 ulasan tentang Nika Ardila ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.